Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas latihan soal simulasi terkait dengan materi biologi dan materi fisika ya. Yang simulasi tadi ya. Jadi di sini ada dua materi. Besok Bapak Ibu agendanya adalah tryout yang pertama. Jadi belajar kembali Bapak Ibu ya, belajar kembali dari latihan-latihan yang kemarin, dipelajari lagi agar nilai tryoutnya besok bisa baik ya. Tryout ini kita buka kurang lebih selama bisa apa Jumat ya? 2 hari Bapak Ibu, Jumat Sabtu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih waktu kapan Bapak Ibu punya kesempatan untuk konsentrasi mengerjakan tryoutnya. Bisa dikerjakan di hari Jumat ataupun di hari Sabtunya. Itu ya Bapak Ibu ya, diupayakan. Jadi nanti kalau tryout itu ada 120 soal yang harus dikerjakan. Minimal kalau ingin lulus Bapak Ibu harus benar 84 soal. Oke ya. Bapak Ibu ya. 84 soal, berarti soalnya apa aja, Pak? Soalnya mix, ada pedagogik, ada biologi, ada fisika. Dipilih aja kira-kira mana soal-soal yang sekiranya Bapak Ibu yakin 84 soal bisa benar. Sudah jelas Bapak Ibu agendanya untuk besok ya? Nah, pada malam hari ini mana yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan waktu gini pada malam hari ini. Sebelumnya kita mulai untuk mentor yang hadir di sini sudah ada semua belum ya? Bu Rianti hadir nggak? Bu Rianti? Hadir ya? Hadir, alhamdulillah. Bu Yayu hadir? Hadir, Pak. Hadir. Bu Siva hadir? Hadir. Bu Sukma hadir? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Sini ya, oke. Bu Apri free ya malam hari ini ya? Bagian jaga gerbang ya. Nanti kalau ada yang tidur tolong dibangunin Bu Apri ya. Baik, kita mulai pada malam hari ini. Kita mulai dari biologi dulu apa fisika dulu Bapak Ibu? Biologi. Biologi, baik. Biologi, Pak. Biologi dulu ya. Biologi dulu ya, oke. Biar nggak sok ya, kita mulai dari biologi. Soal, oke, baik Bapak Ibu. Ini tadi ada yang tanya soal simulasi nggak bisa di-download, benar Bapak Ibu. Sesuai dengan pamfletnya kita sebarkan Bapak Ibu pada Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mendaftar, ada fitur-fitur menu yang kita sampaikan, ada simulasi harian dan lain sebagainya. Kita tidak menerbitkan print out simulasi harian Bapak Ibu. Jadi memang kita nggak ada fitur ke sana, tapi hasilnya bisa dilihat di web ya. Hasilnya bisa dilihat di web, Bapak Ibu bisa pakai HP screenshot aja ya, di screenshot aja untuk bisa. Tapi kalau soal tryout nanti kita berikan Bapak Ibu ya, jangan khawatir ya, kontennya kita berikan. Baik, siap Bapak Ibu belajar biologi? Ya. Siap ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mentor biologi. Cek tes suara saya ada ya? Jelas Bu. Oke. Aman Bu. Ya Bu. Sok, mangga mau dari mana? Mau Bu Yayu dulu atau mau dari saya? Mangga, silahkan. Bu Siva. Oke, siap. Nomor 1 ya. Oke, ampas tahu dibuat menjadi oncom menggunakan rhizopus. Kemudian singkong dibuat menjadi tempe menggunakan jamur Saccharomyces. Susu dibuat menjadi yogurt menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Susu dibuat menjadi keju menggunakan Penicillium notatum dan Streptococcus lactis. Kedelai dibuat menjadi tempe menggunakan jamur Aspergillus dan Saccharomyces. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, ini kira-kira materi apa ya Bapak Ibu ya? Bioteknologi konvensional. Teknologi konvensional. Dari semua pernyataan 1 sampai 5, ini berarti dia termasuk dalam bioteknologi konvensional. Kenapa disebut bioteknologi konvensional? Karena prosesnya menggunakan
Bakteri melalui proses fermentasi. Bener banget. Jadi ciri khas dari bioteknologi konvensional ini adalah mikroorganismenya itu langsung berperan dalam prosesnya, gitu kan ya. Nah, dari pernyataan 1 sampai 5 itu kan semua mikroorganismenya berperan ya. Nah, kalau bioteknologi modern itu berarti ada apa ya namanya ya? Ada bantuan dari ilmu biologi terapan lainnya, sekaligus ada apa sih namanya proses-proses yang lebih canggih lagi gitu kan ya. Nah, sekarang yang ditanyakan yang benar, kira-kira yang mana nih? Ampas tahu dibuat menjadi oncom, rhizopus. Rhizopus itu dia termasuk ke dalam jamur kelompok Zygomicota ya. Nah, kalau oncom, oncom ini oncom ini dia dibantunya oleh organismenya itu si Neurospora crassa atau Neurospora cytopila. Dia masuk ke dalam kelompoknya Ascomycota. Berarti 1 salah. Di sini kalau 1 salah, otomatis yang C juga salah dong, ya kan? Pilihannya maksudnya ya, bukan berarti nomor 2 salah ya. Karena di sini singkong dibuat menjadi tape menggunakan Saccharomyces. Benar ya, Saccharomyces kan ragi ya. Nah, oke, 2 benar. Kemungkinan yang benar ini A sama udah N. 2 doang. Iya. A dan A sama. N. Kita yang nomor 3. Yogurt itu pakai bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Benar ya? Dia ya kalau yogurt ya. Oke, berarti yang Ya, Bu, benar. Kenapa yang nomor 4 salah? Keju itu dia pakai Streptococcus lactis aja ya. Kalau Penicillium notatum itu dia untuk membentuk obat, bikin obat antibiotik ya, yang ditemukan oleh Sementara si kedelai dibuat jadi tempe itu sama siapa? Rhizopus oligospora ya. Kalau Aspergillus buat Kecap ini ya. wenti itu untuk kecap ya. Aspergillus wenti itu untuk kecap. Kecap itu bisa Aspergillus wenti, bisa Aspergillus wenti. Iya. Aman ya soal nomor 1 ya? Aman, Bu. Ya, Bu, lanjut. Lanjut, Bu. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 juga aman, pernah dibahas ya sama Bu Yayu waktu itu? Iya nggak sih? Pernah dibahas nggak sih? Belum, Iya, Bu. pernah. Belum, Bu. Belum. Kalau yang perlu dibahas nggak ini? Perlu, Bu, dibahas. Oke, siap, perlu dibahas. Ini persilangan dihibridkan ya. Nah, katanya buah mangga genotipnya IIBB punya berat 200 gram. Resesif semua ya, berarti 200 gram itu untuk keempat gen. Maka 1 gennya berapa? 200 dibagi 4 dapatnya? Oke, 50 gram. Berarti masing-masing untuk gen resesif itu 50 gram. Sedangkan buah mangga yang genotipnya AA memiliki berat 800 gram untuk 4 gen dominan. Berarti untuk 1 gen dominannya beratnya adalah 200 gram. Oke. Gimana, Pak? Perlu dituliskan nggak untuk gen resesifnya? Masing-masing gen 50 gram, masing-masing gen dominannya 200 gram. Lanjut, kita disilangkan buah mangga genotip AI babi dengan genotip babi. Maka persentase apel yang memiliki 500 gram itu berapa? Ini mau nggak mau, suka nggak suka kita harus menyilangkannya ya. Kalau saya mau ramalkan di sini, anaknya pasti akan ada 8 jumlahnya. Tahu dari mana anaknya ada 8? Lihat yang heterozigotnya udah berapa. Ada AI, babi, sama babi, ya kan ya? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Pasti di sini, ya kan? Ya, betul, Bu. Tapi kan di sini kan yang kita tanyakan itu kan beratnya ya, bukan persentase turunannya ya. Berarti kita tinggal kawinkan aja di sini. AI ketemu AI,
Dapatnya berapa? 1 AI, 1 II ya. Satu AI. Oh, mau dibikin gametnya dulu? Boleh. IBA, IBI. Oke. Kalau ini dapatnya apa? IBA, IBI. IBA dan Oke. Yang pertama dapatnya AI Baba. ya, AI Baba. Berapa itu beratnya? AI Baba berarti 100 tambah 50, 250 tambah 400. 650 ya. Oke, berarti bukan. Kemudian ada AI Babi. AI Babi. AI Babi berarti 200 ya? 200 ya? 2,5 kan? 200 tambah 50 tambah 200 tambah 50 500. Oke, 1 tuh ketemu ya kan? Terus AI Babi lagi. Pasti 500 lagi deh. Ya kan? Itu kan tadi udah selesai, itu udah selesai. Sekarang baris yang kedua didapat 500 lagi pasti ya. Nah, terus kalau AI Bibi, ya kan? Karena sama. AI Bibi Kalau 500. Kalau yang ini tambah 50 tambah 50 tambah 50 3,5 ya? 350. Sekarang kalau yang II Baba 500 juga. II Baba ya 500. Iya kan? II Baba 500. II Bibi 200. Berarti ada 3 yang 500 ya? 50. Iya, 200. 3/8 kalikan 100. Iya, 3/8 dikalikan 100 maka didapat 100%. Berapa ya? 7,5%. 300 bagi 8. 37,5. Yeay, pinter. Ya, 37,5. Iya. Dapat 37 dari mana, Bu? Aman ya? Bu, maaf boleh diulang, Bu? Yang mana? Yang itu hasilnya ada 250 tambah 200 tambah 200. Saya kurang paham, Bu. Yang mana itu 200? Yang A besar, A kecil, B besar, B besar. Oke. Nah, kita balik lagi ke soal ya. Di sini agak ke atas sedikit, Pak. 200-nya dapat dari mana? Katanya gitu kan. Nah, lihat di sini. Buah mangga yang bergenotip AA Baba punya berat 800 gram, kata soal gitu kan. Berarti 800 gram ini untuk keempat gen dominan, gitu kan. Nah, sehingga masing-masing gen dominan dia punya berat 200 gram. Kalau yang resesifnya, di sini IIBB punya beratnya 200 gram untuk 4 gen resesif IIBB. Sehingga untuk satu gen resesifnya berarti 200 dibagi 4 dapatnya 50 gram masing-masing. Jadi dari situ Ibu dapat 200 sama 50-nya.
Aman? Aman, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Siap. Lanjut soal persilangan kayak gini lagi, Bu. Kenapa? Ini teh mau mau berurutan nomornya atau mau di ini gimana Pak? Biar konsepnya paham, Bu, tentang persilangan. Oh gitu katanya Pak Sok. Carikan lagi Pak soal tentang persilangan. Ini mau? Ini? Ya, Bu. Boleh, Bu. Pedigree, pedigree. Ya, Bu. Oke. Pedigree ya. Ini dia apa nih? Buta warna. Perhatikan gambar di bawah ini katanya gitu kan. Ada laki-laki buta warna, kalau yang bold, kalau yang kotak dihitamkan laki-laki buta warna. Lingkaran dihitamkan perempuan buta warna. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini kita ada penyakit ya, kelainan pada manusia. Di sini ada yang terpaut pada kromosom tubuh, ada yang terpaut pada kromosom kelamin, gitu kan. Nah, karena di sini buta warna, berarti kita bahas untuk yang terpaut pada kromosom kelamin ya. Kromosom kelamin seperti yang kita ketahui di sini ada kromosom X dan kromosom Y, gitu kan. Jadi si penyakitnya ini, kelainannya ini, ada yang bisa nyantol di kromosom X, ada yang nyantolnya hanya di kromosom Y. Nah, apa aja sih penyakit yang kelainan yang nyantolnya di kromosom X? Kelainan yang dia terdapat kromosom X itu ada buta warna, ada anadontia, ada kromosom X. Di antaranya itu ada buta warna, anadontia, hemofilia. Apa anadontia? Anadontia itu, takut ada yang nggak tahu ya, anadontia itu suatu keadaan di mana dia tidak terlahir tidak memiliki gigi. Anadontia, berarti dia nggak punya gigi seumur umur. Kalau hemofilia, berarti keadaannya di situ darah sukar membeku. Itu ya. Nah, di sini kuncinya, Bapak Ibu ya, apabila dia terpaut pada kromosom X, ini semuanya ini kromosom X yang resesif ya, pasti dia nempelnya di kromosom X dan dalam keadaan gennya gen yang resesif. Jadi kata kuncinya di sini, kalau dia terpaut pada kromosom X, itu akan diwariskan secara menyilang. Kata kuncinya, pewarisan sifatnya itu diturunkan secara menyilang. Artinya, kalau bapaknya yang punya penyakit ini, kan laki-laki juga dia punya kromosom X ya, XY kan? Nah, kalau bapaknya yang punya penyakit ini, maka akan diturunkan ke anak perempuan. Nah, kalau ibunya yang punya penyakit ini, maka nanti akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Nah, intinya ibu pegang itu aja, gitu ya. Sehingga kalau pada perempuan kan dia kromosomnya XX, ada 2 ya X-nya ya. Maka ada kemungkinan kalau perempuan itu nanti dia bersifat carrier alias pembawa. Itu. Kalau di laki-laki dia nggak pernah ada carrier. Kenapa? Karena X-nya hanya 1. Jadi dia tidak mungkin ada pembawa. Oke ya? Lanjut ke soal. Dari soal di sini nomor 1, orang tuanya bapaknya laki-laki buta warna. Otomatis anak ceweknya punya keturunan ini dong, punya sifat buta warna dong. Sehingga yang udah dipastikan nomor 4 itu dia carrier, ya nggak sih?
Iya kan? Iya, betul. Iya, Bu. Betul. Nah, berarti di sini si nomor 4 kan cewek carrier. Nah, kelihatan dong nomor 6 tuh cowok buta warna. Kenapa? Karena emaknya carrier gitu kan. Emaknya carrier dapat dari mana? Si cowok ini dia bisa buta warna dari siapa? Bawaan dari kakeknya, kakeknya buta warna gitu kan. Kakeknya buta warna, emaknya carrier. Nah, kata soal yang diminta apa? Kemungkinan kondisi individu nomor 5. 5 itu apa? Laki-laki dong. Ya. Iya kan? Nah, karena nomor 2 nih si ibunya ini dia normal, berarti apa? Nomor 5 dia normal. Normal. Nanti bakal ketemu nggak anak laki-laki yang buta warna? Kira-kira? Ketemu kalau menikah sama Individu kedelapan. perempuan. Enggak, Bu. Tidak. Iya, kalau dari keturunan pertama ya, dari filiar pertama ya, dia nggak akan ketemu anak laki-laki buta warna. Kenapa? Karena emaknya nih yang nomor 2 nih dia normal, katakanlah normal sejati, ya kan? Sehingga yang ditemukan tuh hanya nomor 4 carrier. Gitu. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Pak, Bu, bangun Bu. Bu, itu kan untuk yang buta warna. Kemudian kalau untuk yang anandotia ataupun hemofilia itu gimana, Bu? Sama atau tidak? Sama. Ya. Konsepnya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup pegang aja keywordnya alias kata kuncinya. Pokoknya kalau dia terpaut pada kromosom X itu mesti diwariskannya secara menyilang, criss cross inheritance gitu kan. Jadi pewarisan sifatnya itu diwariskan secara menyilang. Dan ini hanya terjadi pada kelainan yang terpaut pada kromosom X aja gitu. Kalau penyakit yang terpaut pada kromosom tubuh alias gonosom itu beda lagi. Gitu. Yang membedakan apa ya Bapak Ibu? Mau dia buta warna, anadontia, hemofilia itu gennya aja. Jadi kalau buta warna dia kadang di soal ada yang menuliskannya BW, ada yang menuliskannya CB, itu sama untuk buta warna. Kalau anadontia itu biasanya dia A besar A kecil, tapi X A besar X A kecil itu berarti dia menandakan anadontia. Kalau hemofilia XH besar XH besar gitu kan. Dan kesemuanya ini dia terpaut pada kromosom yang resesif. Ya Bu Misri. Ibu, jika misalnya yang laki-laki buta warna, perempuan buta warna, ada nggak yang akal lahirnya karir atau normal? Itu sudah dapat dipastikan anaknya 100% buta warna Ibu. Karena emak bapaknya buta warna, dia dapat gen normal dari siapa? Nggak ada, Bu. Iya. X-nya nggak ada. Yang terkenanya kan X kan. Kalau ibunya karir, Nah, kalau ibunya carrier, bapaknya buta warna, ibunya carrier. Berarti yang normal itu hanya anak laki-lakinya. itu pun kemungkinan normal sama kemungkinan juga ada buta warna gitu ya, Bu? Iya. Iya. Kenapa yang normal? Karena kan ibunya katanya carrier. Ingat, disilangkannya secara menyilang. Kalau ibunya carrier kan berarti dia punya genotip XB besar, XBW, XB besar, XB kecil kan? Gitu kan? Iya. Itu pembawa sifat gitu. Kenapa? Carrier itu berarti pembawa sifat dari itu, dari buta Iya. warna. Iya, betul. Dia sebenarnya normal, tetapi dalam tubuhnya, dalam gennya itu dia ada pembawa sifatnya gitu tuh, sehingga ketika nanti dia menikah dengan dengan sesama pembawa lagi atau dengan penderita, maka akan muncullah kemungkinan anak yang lahir penderitanya. Makasih, Bu. Oke. Ya, mangga Ibu Adelia. Menurut FK Widot Asep, Ibu izin bertanya, bukan Iya. yang kalau laki-laki buta warna dikawinkan dengan wanita normal, itu nanti akan menghasilkan anaknya ada yang laki-laki bersifat karir, Bu. Oh, enggak ada. Ibu, kalau laki-laki bersifat carrier berarti dia punya kromosomnya gimana dong? XX ya gitu.
Bukan XB, YB kecil. Nggak ada, karena buta warna itu dia terpautnya hanya di kromosom X, bukan di kromosom Y. Enggak. Terkena sifatnya berarti di X ya. Iya, nggak ada Ibu. Itu kata kuncinya, Bu. Kenapa? Oh, Ya berarti di Jadi X ya kan. misalnya Yang di seperti X ini, Y Bu. kan nggak terkena kan? enggak. Iya. Misalnya ada pada kasus talasemia. Nah, itu mah beda lagi. Beda lagi Ibu kalau talasemia. Talasemia mah dia terpaut pada kromosom yang kromosom tubuh. Maka kemungkinan ada laki-laki yang membawa. Iya, jadi kalau kromosom tubuh atau gonosom itu akan ada laki-laki pembawa. Gitu, kayak talasemia, albino, kemudian polidaktili, brakidaktili, akondroposia, gitu kan, skizofrenia, FKU, itu dia nanti akan muncul penderita itu apabila kedua orang tuanya pembawa, dan memang harus kedua orang tuanya pembawa. Kalau kedua orang tuanya tidak pembawa, mah nggak akan muncul, nggak akan ada penderitanya. Berarti cuma 3 penyakit ini Bu yang diwariskan dari misalnya yang biasa ibu yang menderita yang dihasilkan tuh anak laki-lakinya gitu Bu. Iya. Diturunkan. Iya, sejauh ini yang saya tahu, yang saya baca di berbagai sumber, terpaut pada kromosom X ini ada 3, buta warna, anadontia, hemofilia. Kalau terpaut pada kromosom Y, itu nanti ada Webetus. Webetus itu di mana jari-jarinya tuh berselaput kayak kodok, ya kan? Terus ada hystrix gravior. Hystrix gravior itu dia rambutnya kaku kayak landak. Lalu ada hipertrikosis, ditemukan rambut berlebih, biasanya dia pada belakang telinga. Ingat, yang punya kromosom Y itu kan hanya laki-laki ya. Berarti ketika penyakit yang tadi saya sebutkan, itu cuma bapak-bapak aja yang punya. Dan nanti akan diwariskan ke anak laki-lakinya. Kenapa? Karena yang punya kromosom Y kan cuma laki-laki doang. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Yuk, masih mau persilangan? Ya, lanjut, Bu. Hal yang lain? Ya, Bu, persilangan, Bu. Si ada nggak Pak soal persilangan? Persilangan cuma 2. Ada 2 ya, nggak ke ini ya? Enggak cuma 2. Nggak ada lagi ya? Ya, ini mah teori, yang itu mah Bu yang gambar sapi tadi. yang Ayat mana? 19, Bu. Anadontia. Yang 19. sapi. Oh ya, Anodontia nih, Bu. Itu kan Oke. dia ada tuh langsung 9. Oke, anadontia dulu ya, yang ada di depan mata dulu ya. Anadontia ditandai dengan tidak adanya sebagian besar atau seluruh akar gigi sehingga penderita akan ompong dan sepanjang hidupnya. Benar ya? Tadi kan saya bilang kan seumur hidup dia nggak punya gigi ya. Penderita anadontia biasanya mengalami kelainan pada kulitnya. Fenotip ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Mekanisme terjadinya kelainan genetik ini adalah yang tadi kita ingat, kalau anadontia ini dia terpaut pada kromosom X yang resesif, gitu kan? Kita lihat satu-satu. Yang A, genotip heterozigot tidak menyebabkan gangguan pembentukan genotip heterozigot. Dari awalnya aja genotip heterozigot, berarti gak masuk dong. Karena kan penyebabnya kan dia terpaut pada kromosom X yang resesif. Berarti yang A sudah tidak salah. Di mana salahnya? Di kata pertama. Genotip. Kan? Sekarang opsi B. Adanya gen dominan. Nah, ini juga udah salah. Ya kan? Kenapa salahnya? Lihat di kalimat pertama, di kata pertama adanya gen dominan, sementara anadontia ini disebabkan oleh terpaut pada kromosom X yang resesif, gitu kan? Sekarang yang C, genotip homozigot resesif. Nah, kita keep dulu ya, kita keep dulu, nanti tinggal kita compare. Genotip homozigot resesif akan menyebabkan gangguan pada pembentukan enzim bla 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 gitu kan. Nah,
kata depannya genotip nih. Yang D, adanya gen resesif menyebabkan gangguan. Kalau yang itu udah jelas salah ya, genotip homozigot dominan itu udah jelas salah. Sekarang kita bandingkan antara yang C sama yang D. Kenapa yang C menjadi salah? Genotip homozigot resesif. Kalau ada kata-kata genotip homozigot, itu kalau resesif dia udah dapat dipastikan homozigot. Kalau sudah ada kata-kata resesif, dia sudah dapat dipastikan homozigot. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, di depannya ada kata-kata genotip. Genotip itu biasanya dia lebih mengarahnya itu ke autosom. Gitu. Sementara siapa tadi nih Anodontia ini dia terpautnya pada kromosom X itu berarti apa? Kelamin ya, kromosom kelamin alias gonosom gitu. Berarti yang lebih tepat itu adalah yang D. Kenapa C bisa salah? Yaitu tadi kata-kata genotip merujuknya autosom dan yang namanya resesif itu sudah dapat dipastikan pasti susunan genotipnya itu homozigot. Seperti itu. Oke. Ibu untuk Ya. Ibu untuk tahu resesif gimana sih Bu? Itu kok bisa Ibu bisa nentuin ini termasuk adenolim resesif gitu. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti, maaf saya dari kimia soalnya nggak ngerti. Oke. Ini berarti dari awal dulu Bapak Ibu mesti kenalannya. Jadi yang namanya pewarisan sifat ini gen itu kan ada yang dominan sama konsep dominan sama resesif itu gini Bu. Dominan itu adalah gen yang menang. Resesif itu adalah gen yang salah. Gitu kan. Nah, misalkan bunga mawar warnanya merah. Karena kan seperti yang kemarin saya pernah bilang, satu sifat itu akan diwakilkan oleh satu gen, gitu kan. Bunga warna merah berarti nanti merah itu kan fenotip. Segala sesuatu yang bisa dilihat oleh indera kita dan yang bisa kita rasakan itu berarti fenotip, ya kan. Nah, di dalam fenotip itu nanti harus disimbolkan, namanya genotip, sifat yang tidak tampak dari luar, gitu ya. Nah, nanti merah ini dia disimbolkan dengan huruf M besar. Kenapa harus M besar? Karena dia sifatnya dominan. Pasangan yang merah itu biasanya dia putih, pasangan merah itu. Kalau sudah merahnya dia sudah punya gen dominan yang disimbolkan dengan M besar, maka putih kita nggak boleh lagi mengambil huruf yang lain untuk simbolnya itu. Karena dia berpasangan merah sama putih. Berarti kalau dia M besar berarti putihnya apa? M kecil. Sehingga kalau misalkan ada M besar sama M kecil disandingkan, gitu kan, tetap yang kelihatannya siapa? Yang kelihatannya M besar. Kenapa? Karena M besar itu dominan. Gitu. Biasanya ada huruf yang gede-gede, M besar, T besar, B besar, itu berarti dia dominan. Kalau ada hurufnya yang kecil-kecil, itu berarti dia resesif. Misal, kalau mama itu kan berarti genotipnya apa? Berarti dia sama-sama dominan ya, berarti homozigot dominan gitu. Mami kan berarti ada yang besar ada yang kecil, berarti dia apa? Heterozigot. Nanti saya bagikan ada ringkasan hereditas deh. Ringkasan hereditas itu udah include dengan PSHM sama awal apa sih namanya tentang monohibrid, dihibrid juga ada di situ. Oke, Bu Rahma silakan. Ya, Bu Rahma. Tadi saya masih belum bisa memahami yang C itu, Bu. Itu kan tadi ada yang C itu apa? Adanya genotip, maksudnya jadi kalau misalkan dia genotip dia pasti autosom gitu. Iya, mengarahnya ke autosom. Karena kan dia kalau siapa tuh namanya ini Anodontia kan dia terpautnya pada kromosom tubuh. Kalau kromosom tubuh ya berarti gen resesif aja gitu gennya.
gen yang resesifnya aja. Anandotia tadi kromosom apa? Makasih Bu. Anandotia Ya. tadi kromosom apa tuh Bu? Apa kelamin? Anandotia? Kromosom kelamin. Kelamin ya? Iya, kromosom kelamin. Kromosom X. Oke, baik. Bapak Ibu lanjut. 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 Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ini Pak. Mana Bu? Yang itu Pak, gambar sapi itu tadi Pak. Gambar sapi. Yang- Sapi. Silakan Bu, sapi. Nah, oke, ini ada jembatan smartnya sekalian. Ya, Bu. Pada lambung sapi terdapat bagian yang berfungsi setara dengan kinerja lambung pada manusia. Oke, sapi. Sapi itu berarti hewan ruminansia alias hewan memamah biak, ya kan? Pada hewan memamah biak ini, yang artinya kan nggak cuma sapi doang ya, ada kerbau, ada kuda, gitu kan? Dia memiliki 4 macam lambung, ada 4 lambungnya. Apa aja? Maaf Bu. Bu Wiwit present, silakan Bu. Bu Wiwit. Oh iya, enggak. Iya. Maaf ini saya masih terkait ke Pak. Bu. Mohon nanti Bu ringkasannya tentang yang termasuk ke kromosom tubuh apa aja, kemudian Siap. kromosom, iya itu Bu, biar mudah memahaminya Bu. Siap. Kemudian ini saya mestinya dari fisika Bu. Siap. Iya, Oke, terima kasih ya Bu. aman itu, tenang Ibu. Suaranya Bu Wiwit Ya. sekali ya. Saya lagi flu Bu. Oh gitu. Iya, terima kasih Bu. Siap. Aman Ibu, mantap. Lanjut, sapi. Ada lagi? Lanjut sapi ya. Oke. Pada hewan yang memamah biak ini, dia memiliki 4 lambung gitu kan ya. Apa aja tuh lambungnya? Ada jembatan smartnya nih. Apa tuh? Roa. Benar Bu. Roa. A-nya gede, Pak. O-A-nya gede. Oh, A-nya besar. Ini. Ya, gitu. Terus, Apa tuh namanya? Garing boleh. Bejakim. B-nya B-E, J-A, K-nya gede, M-nya gede. Oke, apa aja tuh Ro Bejakim? Pertama Ru. Ru itu untuk rumen. Rumen kalau dalam bahasa Indonesianya perut besar. Bejakim besar. Perut besar. Oke. Kedua ada retikulum. Nama lainnya, nama Indonesianya itu adalah perut jala. Masum. Bahasa kitanya itu adalah perut kitab. Kitab. M, masam. Apa sih kok M sih? Abomasum maksud saya. Bahasa kitanya adalah perut masam. Sini masuk yang mama belajar. Oke. Nah, di sini yang setara seperti lambung manusia, berarti kan dia sifatnya asam ya. Dan banyak terdapat enzim serta dapat enzim selulosa maksud saya. Itu yang mana coba? Udah jelas itu namanya abomasum. Itu pernah keluar soal
gambarnya sama Bu ya. Tapi yang Iya Pak, penunjukan Pak, yang penunjukan yang nomor Pak. yang ditunjuk yang diminta itu loh Bu, yang apa? Bagian Oh, yang bisa mengembalikan simpan makanan. sementara ya. Kemudian pas Heeh. dia lagi santai, lagi gabut, dia muntahin lagi gitu ya. Gitu Bu. Nah, ini Pak bisa diperbesar nggak Pak gambarnya Pak? Pecah itu Bu. Pecah. Pecah. Oke. Nah, ini kan pertama kan ini kan dia ada garis-garis nih ya. Ada garis-garis dan di sini juga ada keterangannya. Sebenarnya ini gambar udah enak banget nih gitu tuh kan. Pertama si sapi makan dari mulut masuk ke mana? Masuk ke esofagus, terus ke mana? Rumen dulu ya. Nah, dari rumen sampai ke retikulum. Stop di situ, disimpan dulu sementara di retikulum si makanannya itu. Nanti jadi dia kunyahnya tuh masih kunyah kasar. Si hewan memamah biak ini. Makanya kenapa dia disebut memamah biak? Kunyahan pertama itu dia masih dikunyah kasar. Nanti kalau dia udah apa sih namanya? Ibaratnya saat dia lagi istirahat, lagi ngaso. Nah, makanan yang dari retikulum itu, dari perut jala itu, dia akan kembali. Dia kunyah-kunyah secara halus. Nanti baru deh ditelan masuk lagi. Jadi kalau dia untuk penyimpanan sementaranya di mana? Di retikulum. Bu, kalau di perut besarnya itu apa yang disimpan? Dia lewat aja. Berarti semua makanan itu yang masuk itu tersimpan di retikulum? Iya. Oke. Muncul nggak Bu? Muncul nggak? Ini Bu, dapat barusan Bu. Boleh nanti di-share Pak. Oke. Cek dulu. Boleh apa yang enggak? Benar nggak Bu? Ini tadi kan yang disampaikan ada garis-garisnya ini kan merah ini kan? Iya, iya. Kemudian masuk lagi ke sini, nggak tahu ini maksudnya garis-garis ini rutenya apa ini? Hijau ini kembali lagi ke mulut gitu kan? Kemudian jadi ungu dia kelola sampai dengan dia ke pencernaan ke usus gitu kan? Nah gitu ya maksudnya ya? Nah bolus ini Bu tadi maksudnya bolus lah namanya tadi. Iya, itu jadi makanan yang masih dikunyah secara kasar, namanya bolus. Kalau yang sudah halusnya, kim. Oke, baik. Nanti saya share ini Bu ya. Bisa dong, apa sih yang enggak? Oke, baik, siap. Saya kembali ke link Meet ya. Pada gambar ditampilkan ada bagian atas sama bagian bawah gitu ya. Di bagian atas kita mengamati bahwasanya ada tumbuhan ketika ditaruh di tempat yang terang, ini Bu ya. Ini tempat yang terang gitu ya. Terang, ternyata daun-daunnya itu mekar gitu ya. Ketika keadaannya menjadi gelap gitu ya. Gelap, maka daun-daunnya mengatup. Dari sini disimpulkan oh berarti daun tumbuhan ini membuka ataupun menutup didasarkan apa Bapak Ibu? Cahaya atau suasana gelap sama terang ya, gitu ya. Nah, ini hipotesa awal begitu Bapak Ibu. Hipotesa awalnya begitu. Jadi membuka atau menutupnya daun ini karena ada faktor dari cahaya atau kondisi terang atau gelap sehingga daun ini membuka atau menutup. Nah, salah satu tokoh biologi lupa namanya saya. Jadi ingin membuktikan hipotesa itu. Jadi tanaman yang sama itu dibawa ke tempat yang gelap. Jadilah gambar yang bawah. Ternyata ketika dibawa ke tempat yang gelap, hipotesanya tidak jalan Bapak Ibu. Yang mana tadi kalau hipotesanya tadi di tempat terang daunnya membuka, di tempat gelap daunnya menutup. Ternyata dibawa di tempat gelap
masih membuka. Dan beberapa jam kemudian daunnya menutup. Oh, berarti membuka dan menutupnya si daun ini bukan karena faktor dari keadaan terang atau gelap, bukan faktor dari cahaya, tapi ada suatu mekanisme di dalam tubuh tumbuhan ini yang mengatur pola gerakan mekar atau nutupnya daun tersebut. Nah, mekar atau menutupnya daun tersebut itu di dalam tanaman-tanaman tertentu itu memiliki pola teratur seperti ini, Bapak Ibu. Pola teratur seperti ini yang dikenal dengan gerakan jam biologi pada tumbuhan. Jam biologi pada tumbuhan ini lebih dikenal dengan istilah ritme sikadian. Sikadian ya namanya. Oke, ritme sikadian. Sikadian nggak pakai R. Oke, baik. Ritme sikadian. Jadi pada tanaman ini kita bawa ke tempat yang gelap. Kalau dia waktunya bangun, dia akan mekar, Bapak Ibu. Kalau dia waktunya tidur, maka dia akan menutup daunnya. Jadi ada jam biologis ya, ada jam biologis yang dimiliki sama tumbuhan ini. Nah, dikenal dengan gerak ritme sikadian itu tadi. Jadi opsi yang tepat di sini kalau kita lihat ada ritme sikadian, ada lokomotor sama lokomotor. Lokomotor itu apa, Bapak Ibu? Gerak. Nah, gerak berpindah tempat itu ya. Jelas salah. Bapak Ibu kalau lihat tumbuhan bisa bergerak tempat sendiri, lari nggak? Malam Jumat ini. Jelas salah ya. Tumbuhan bisa gerak-gerak sendiri, bisa jalan-jalan sendiri, lari Bapak Ibu pasti kayak gitu kan. Nah, karena gerakan pada tumbuhan itu pasif ya, bukan aktif kayak hewan. Maka dari itu gerakannya itu yang tepat itu antara A, B, sama E. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Nah, ritme sikadian atau jam biologi pada tumbuhan ini ada ini Bu ya, apa nanti berpengaruh terhadap kalau kita bicara topiknya tumbuhan itu dibedakan menjadi ada tumbuhan berhari panjang sama tumbuhan berhari pendek. Betul lah Bu, kayak gitu Bu. Pak, Bu. Betul, Pak. Apa Bu itu Bu? Apa ya? Apa Bu? Tergantung dari lama penyinarannya kalau nggak salah itu, Pak. Betul kah? Lama, tergantung dari lama apanya Bu? Lama penyinaran. Penyinaran, oke. Lama penyinaran mataharinya Bu ya, karena akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh tumbuhan gitu kan. Nah, sehingga di sini yang tepat kalau yang B salahnya di mana? Karena perubahan lingkungan Bapak Ibu. Perubahan lingkungan itu maksudnya bagaimana? Seandainya siang hari suasana terang benderang tiba-tiba mendung kan gelap Bapak Ibu ya. Apakah akan membuat daun pada tumbuhan ini menutup? Jelas bukan. Kenapa? Karena tumbuhan ini memiliki jam biologis sendiri, maka tetap akan membuka Bapak Ibu. Hal ini juga terjadi pada manusia Bapak Ibu. Contoh misalkan Pak Asep ya. Pak Asep kalau malam tidur jam berapa Pak Asep? Mas Pak, jam 12. Jam 12. Coba Pak Asep pergi ke daerah Papua misalkan. Jam di sana masih menunjukkan jam 9 tidur nggak? Masih enggak. Kenapa? Karena Pak Asep udah punya jam biologi sendiri. Jadi jam tersebut dimanapun keadaannya juga sama, akan tetap berlaku. Nah, sama dengan tumbuhan ini tadi, walaupun suasananya di sana ada gelap ada terang, karena dia memiliki jam biologi sendiri, maka dia tetap membuka daunnya. Kemudian tumbuhan hari pendek sama hari panjang tadi, karena penyinaran dari matahari, maka yang lebih tepat jawabannya itu adalah yang E Bapak Ibu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Mungkin bisa nambahkan Bu Yayu, Bu Sipa, Bu Sukma. Jadi kayak Nixie ya, Pak. Apa Bu? Udah pas ya? Udah pas, udah sempurna. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain? Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, yang mana lagi Bapak Ibu? Kecambah Pak. Kecambah. Oke, kecambah itu nomor berapa ya Bapak Ibu ya?
Di bawahnya tadi Pak, di bawah-bawah. Gambar kecambah ya Bu. Yang satu dianya berdiri tegak, kemudian akarnya ke bawah. Yang satu yang kepalanya itu diletak di bawah dan akarnya menjulur ke bawah ya. Dan yang satu diletakkan mendatar dan akarnya menuju ke bawah dan pucuknya ke atas. Baru yang satu diletak itu aja, akarnya agak mendatar dan pucuknya ke atas. Jadi soalnya itu akar kecambah bergerak menuju ke pusat bumi. Gerak ini disebut gerak. Kata kuncinya di situ Bu, pusat bumi ya Bu. Kalau udah pusat bumi ini berarti gerak apa yang berhubungan tentang bumi? Geotropisme. Iya, itu kata kuncinya pusat bumi. Jadi geo itu bumi ya kan Bu? Karena kita udah tahu tentang kata kuncinya itu geo, kita tinggal nyari geo positif atau geo tropisme yang negatif. Yang positif itu berarti dia gerak yang mengarah atau menuju ke arah rangsangan. Rangsangannya apa dia di sini? Gravitasi kan Bu? Jadi gerak geotropisme positif di sini dia gerak akar menuju ke dalam tanah atau ke dalam perut bumi ya. Sedangkan geotropisme negatif itu adalah gerak pucuk tanaman yang menjauhi Bumi, tanah atau menjauhi bumi. Dia negatif berarti ke atas gaya berlawanan ya. Kemudian kalau hygroskopis ini apa gitu? Hygroskopis untuk itu mencari tempat air ya. Air. Hygroskopis Bu. Higro itu Kadar air. higro itu lembab ya. Kalau bahasa apanya higro lembab ya. Lembab. Iya. Nah, jadi hygroskopis itu gerak yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel sehingga permukaan sel jadi mengkerut dan gak rata. Ini contohnya gerak pecah apa Bu? Pecah apa? Jadinya kulit Lentur. Polong-polongan Bu. Polong-polongan. Iya, biji polong-polongan. Itu misalnya kayak kacang hijau atau kacang putih itu pecah ya. Kemudian seperti dari jenis Hepea brasiliensis, apa itu Bu? Hepea brasiliensis. Ini sering ini kalau orang di daerah di kampung ya suka beladang ini tiap pagi disembahi. Hepea brasiliensis itu karet ya Bu. Nah, dia kan pecah juga itu kan. Kalau sudah kering, dia kan pecah bijinya kan akan terlempar kan. Nah, itu termasuk gerak hygroskopis. Jadi gerak hygroskopis itu ada positif negatif, Bu. Halo, Ibu. Gerak hygroskopis itu ada positif negatif. Tidak. Kayaknya nggak ada Bu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada itu Bu. Dia nggak ada negatif positifnya. Ya, itu udah jelas salah ya. Fototropisme positif. Fototropisme itu apa itu Bu? Cahaya. Cahaya. Iya, karena rangsangan cahaya. Foto ya, rangsangan cahaya. Mendekati cahaya. Iya, sampai situ paham Ibu? Atau mungkin Bu Sipa mau menjelasin, nambahi Bu Sukma? Paham Bu. Aman Bu. Lanjut Bu, lanjut. Bu Lulu Karisma. Ya, terima kasih Pak. Itu kan untuk tropisme semuanya ya, pilihannya itu kita agak mudah lah. Kalau di situ sudah ada nasti, foto nasti sama foto tropisme, nah bisa minta tolong dijelaskan lagi. Terima kasih. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan Bu ya, maksudnya Bu ya. Iya. Berarti jenis-jenis gerak pada tumbuhan ya. Gerak-gerak jenis tumbuhan itu ada yang karena endospor apa Bu? Ada yang gerak apa? dari dalam Endonom, tubuhnya, eksonom ya. Langsung Endonom masuk itu ininya. yang dari dalam, eksonom yang dari luar.
rangsangan Langsung luar. untuk jembatan smartnya, Bu. Nah, ini Bu Sipan yang ahli di jembatan smart. Oke, baik, Saya baik, baik. kurang ahli, Bu. Jembatan smartnya di sini untuk gerak taksi seluruh trayek sebagian nakal. Oke. Ini kita ngomongin gerak eksonom ya. Jadi gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar ya. Taksi itu berarti untuk gerak taksis. Taksis artinya taksi seluruh. Berarti yang namanya gerak taksis itu seluruh tubuhnya bergerak. Seluruh tubuhnya bergerak mendekati arah datangnya rangsang. Contohnya siapa? Contohnya di sini Bapak Ibu kenal nggak sama Euglena viridis? Euglena viridis itu dia masuk ke dalam protista mirip tumbuhan kan? Dia masuk, ya kan? Dia protozoa, kemudian nanti ada kelasnya lagi protista mirip tumbuhan, gitu kan? Karena kan para ahli juga kan bingung mengelompokkan si Euglena viridis itu masuk ke dalam protozoa kah atau ke dalam alga protista mirip tumbuhan gitu ya? Karena apa? Si Euglena viridis itu dia punya alat gerak flagellata, ya kan? Nah, akhirnya berdasarkan dia punya alat gerak itu, maka dia masuknya ke dalam flagellata tadi. Nah, ketika si Euglena viridis ini dia terpapar cahaya matahari, maka seluruh tubuhnya akan bergerak mendekati cahaya matahari. Itu adalah contoh dari si taksis, gerak taksis. Yang kedua ada TR ya, kita ambil TR-nya. TR itu tropisme. Tropisme itu berarti gerak sebagian. Nah, gerak sebagian tubuh tumbuhan mendekati arah datangnya rangsang. Berarti cuma sebagian tubuh tumbuhannya aja yang bergerak gitu kan. Nah, tergantung arah datang rangsangnya itu apa. Kalau arah datangnya rangsang itu kalau rangsangnya itu cahaya, kalau arah datangnya itu rangsang itu berupa cahaya berarti kita sebut fototropisme gitu kan. Kalau sentuhan berarti tigmotropisme. Tigmotropisme itu contohnya apa ya? Kayak sulur kukurbitase. Apa sih? Timun-timunan. Ya kan? Kalau misalkan ada tanaman bersulur kayak sirih, kukurbitase gitu kan. Dikasih anggur bisa betul-betul. Nanti dia akan melilit kan, akan memeluk si bambu tersebut kan. Nah, itu berarti rangsangnya sentuhan. Terus banyak lagi lah ya macamnya ya kalau untuk gerak tropisme ini. Nah, terus ada nakal. Nah, nasti. Nasti hampir sama seperti tropisme. Bedanya apa? Dia sama-sama gerak sebagian. Bedanya kalau nasti, dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh, kalau rangsangnya sentuhan, seismonasti. Contohnya apa? Putri malu. Bapak Ibu kalau mau nyentuh putri malu dari manapun sentuhannya, dia tetap menutup nggak? Nutup. Iya, gitu kan? Gitu kan? Terus di fotonasti, cahaya mau dari mana aja, ya kan? Pasti dia bakalan nutup kuncup, gitu kan? Seperti apa namanya? Bunga pokok 4 gitu kan ya. Nah, itu kalau sinasti tadi rangsangnya berupa apa aja, bisa berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, bisa berupa suhu gitu kan. Itu dia. Saya masih nggak paham yang 200 gram itu. Saya dapatnya 50 kalau ngitung tuh gimana? Bermacam-macam persilangan besok Mbak Bu Siva. Saya dapatnya 50. Siap. Tadi yang udah dibahas ini. Iya. Iya, ini agak pusing. Oh gini Pak, saya kasih sebentar mohon izin ya. Jadi ini ada berapa huruf Pak? Ada 2. Ada berapa huruf? Ada kecil sama B kecil. Jangan disimpulkan. Hurufnya ada berapa jumlahnya?
Oh, 4. ada 4 kalau hurufnya 4. 4 itu nilainya 200. Kalau 1 nilainya berapa? 50. 50. Sama kan? Kalau yang besar-besar ini, hurufnya ada berapa? 4 juga kan? Iya. 4 nilainya 800. Berarti kalau 1 nilainya 200. karena itu, nah kalau besar berarti kan nilainya 200. Kalau kecil nilainya 50 gitu kan? Nah, ini coba lihat. A besar nilainya 200. A kecil nilainya 50. B besar 200. B besar 200 di total 650. Kita cari yang 500, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Oke ya? tadi masih bingung. Enggak, tadi masih saya nggak ngerti gram-gram dari mana. Iya, sama tadi gram-gram dari Tadi Mbak Sipa baca, Bu Sipa bacanya juga IIBB gitu, saya pusing IOAABB maksudnya. Saya untuk membedakan kalau hurufnya besar dominan saya pakai vokal A. Kalau hurufnya resesif gitu kan saya pakai vokal I. Jadi daripada saya sebutkan A besar, B besar itu serempet lidah saya. Saya bingung Bu, kalau saya nilainya A besar, Di papa kemarin gitu saya bingung. Iya, biasanya kan baca A besar, A kecil, bukan IIBB, saya pusing, IIB apaan, saya cari-cari. Ya, gaya saya seperti itu. Pak, itu bapaknya dari mana ya itu? Sudah, Bapak Ibu? Ya Pak, terima kasih pemahamannya, ngerti Pak, terima kasih. Pak, ada cara cepatnya ya. Ibu Afrianti, Iya. silakan. Ini kan satu-satu ini. Nggak bisa cara cepat ya Bu, nggak ada ya. Nggak Kalau ada. yang ini. Nggak ada cara cepatnya Ada. ya. Enggak, makanya saya Ini bilang pemahaman aja, Ini satu-satu nih. pemahaman. makanya saya bilang suka nggak suka mau nggak mau harus dikawinkan ini. Ya Bu Afrianti. Saya izin bertanya, saya kurang paham nih soal evolusi itu yang tikus. Terus bagaimana Pak lanjut itu biologi atau itu mau dikip dulu atau bagaimana? Lanjut lah dulu, Bu. Skip aja dulu. Yang Fisikanya belum sama sekali, Pak. Udah sejam setengah. fisika belum. Jadi Besok bilang aja yang dicatat yang sedikit. sabar ya. Jadi begini Bu, karena Bapak Ibu besok tryout dan kita lihat nilai perolehannya tadi di simulasi selama beberapa hari ini fisikanya masih belum naik secara signifikan. Cobalah dikasih kesempatan Bu Rianti untuk menjabarkan gitu loh. Siapa tahu dengan suaranya Bu Rianti ini Bapak Ibu jadi langsung kesel gitu loh. Ilmu fisikanya begitu maksudnya. Jadi biar Bu Rianti nanti Patrinya mau ngopi ya Pak. Nggak usah diperjelas Pak, nggak usah diperjelas. Itu udah mutlak itu. Oke, kita beralih ke fisika ya, gitu ya. Coba. Saya udah 8:30 Pak. Baik, Bu Rianti disilakan Bu. Siap. Ikan Bu, ikan yang bulat Bu, ke bawah mimpi Yang nanti ikan kalau buntal di itu. Iya, ikan. Ini Bu. Silakan. Ah ya. langsung ke sini. Ya Bu, udah nggak sabar Bu yang itu. Karena masuk ke dalam UP ini, Bu. Emang selalu keluar ya buntel? Iya. Keluar. Bu yang kemarin keluar. Kemarin keluar ikan buntal. Oh, buntel. Buntal kalau bahasa Banjarnya buntal. Oh iya, Dari kalsel. buntel. Oke. Oke, Bapak Ibu. Di sini totalnya seekor ikan buntal yang bermasa 200 gram. Ya, Bapak Ibu. Untuk ininya Pak Tri yang gaya yang bekerja di situ ya. Ada FA. A-nya ke atas ya. Ya, gaya apung arahnya ke atas. Kemudian
ikan buntalnya kan memiliki massa. Nanti ada gaya beratnya, arahnya ke bawah. Kemana? Ke bawah. Kemudian kita buat itu A minus E sama dengan 0. Kemudian muncullah dia jadi FA sama dengan W. Ini karena di awal gitu, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kita ketemu sambal yang seperti ini, bolehlah ya kita lanjut ke FA sama dengan W gitu ya. Kalau ketemu soal-soal yang mengapung gitu, mau mengapung di air atau di udara, nanti persamaan kita gunakan ada FA sama dengan W. Ya. Itu apa Bapak Ibu? Archimedes. W. W-nya. W-nya beban, Bu. Berat. Ya. Bu, berat. Persamaannya massa kali gravitasi. Oke, massa kali gravitasi. Ya, dari soal ini ya kita lihat seekor ikan buntal yang bermassa 200 gram. Kalau begitu beratnya berapa ya? 0,2 kg-nya 200 kali 10. Iya, 0,2 SI kan? 0,2. Iya, betul. 0,2 kilogram dikali gravitasi berapa Bapak Ibu? 10 gravitasinya. Berapa? 10. Dan tadi masanya 200 gram. Kita konversi dulu satuan yang SI kilogram menjadi 0,2, kemudian dikalikan dengan 10 gravitasi. Berapa Bapak Ibu? 2. Udah selesai. Ya udah selesai. Masa jenis airnya nggak dihitung ya Bu? Udah. Langsung enggak. Ibu masa jenis nggak dihitung Bu? Kan gini tadi Bu, Bapak Ibu persamaannya. Sama dengan W. Masa jenis tahu Bu tadi. Yang ditanya yang ditanya apa? Yang ditanya gaya Yang apung. ditanya Masa besar gaya apung. Gaya itu apa? Apa Bu? Gaya apung itu FA. FA. Iya. Udah mau selesai. Ya Allah Bu. Tadi saya Bu. Saya kaliin sama masa jenis tahu Bu. Itu saya kaliin kan masa jenis kali M kali G ribet banget. Sama. Taunya enggak. Gampang kan? Jadi besok-besok kalau ketemu ikan lebih gampang ya. Soalnya yang kemarin itu ada modifikasi Bu. Jadi di soal yang kemarin yang sempat FR-nya teman-teman yang UP itu bukan kayak gini soalnya, tapi diketahui berat ikannya. Jadi seekor ikan buntal yang memiliki berat sekian Newton sedang melayang di dalam lautan. Jika massa jenis air laut sekian, maka besar gaya apung yang dialami ikan buntal adalah berapa? Itu kayak gitu. Nah, ini ada sedikit modifikasi soal, ini kan ada massa. Jadi di sini konsepnya yang perlu diingat cuma ininya aja Bapak Ibu, melayang. Syaratnya apa Bapak Ibu kalau melayang? Kalau benda itu mengapung, W sama dengan W. kalau mengapung dulu ya. Kalau mengapung itu berarti A lebih besar dari W, gitu kan? Kemudian kalau dia melayang, SA sama dengan W. FA sama dengan W, gitu kan? Kalau dia tenggelam, kalau tenggelam WA lebih kecil daripada W. Oke, FA-nya lebih kecil dari W. Nah, karena ini melayang, berarti kan nilainya sama dengan W. W-nya berapa? Massa kali gravitasi, berarti 0,2 dikali 10, ketemu 2. Udah gitu aja. Ya. Jadi massa jenisnya gitu ya, Bu? Kalau Einstein itu bilang segala sesuatu yang dihitung terkadang nggak bisa diperhitungkan loh, Bu. Jadi kenapa harus ribet-ribet pakai dihitung semua gitu loh, Bu? Ya, saya dikali massa jenis terus baru kali W itu, Pak. Nanti kalau soalnya mengapung baru, Bu.
Beda Bu nanti Bu. Kalau ini ada gaya atas ya Pak. Gimana Pak? Yang Nah, nomor satu mengapung. Yang nomor satu mengapung tuh. oh nomor 1 mengapung ya, ada ya? Ya, yang itu. Nomor 1 mengapung. Nah ini. Tuh, yang itu. Ini ya, beda ya. Oke, Bu Rianti. Iya Pak, bahas Pak yang itu Pak. Pak, jadi ini tadi Pak persamaannya. Persamaannya Bapak masih pakai yang tadi. Apa? FA sama dengan kan tadi di awal sudah dijelaskan ya, kalau misalnya FA nanti ke atas, W-nya ke bawah, jadilah dia berlawanan arah, yang seperti itu. Oke. Ya Bu, terus Bu. Iya. Kita masukkan bersama FA sama dengan W. FA min W dulu tadi ya. Tapi iya. Maka F sama dengan W. Bapak Ibu, ada yang tahu persamaan ini? Gaya apung? Tulis. Ya, Rho dikali V tercelup. Iya, terus W-nya M dikali G. Rho-nya apa ya? Oh, masa jenis fluidanya. Rho yang ditanya ya. Rho kali 10. Oh iya. G-nya bisa habis ya, kiri sama di kanan. Kemudian Rho-nya dikali V tercelup Bapak Ibu berapa? 4 kali 0,4. 3 kali 3/4 dikali 0,4. 0,4. Oh iya. Udah. Oke. Dengan masa baloknya tidak diketahui ya Bapak Ibu, tapi kita kan tahu ya persamaannya Rho itu apa? Rho sama dengan ya, masa per volume, sehingga kita ketahui masa itu sama dengan kalau Rho sama dengan mV, maka masa sama dengan Rho dikali V. Iya. Mandi makan banget Mas. Kita masukkan aja di solarnya. Rho-nya berapa Bapak Ibu? Rho-nya kalau ini berapa? 0,4. Oh iya, 800 dikali 3/4 dikali 0,4 sama dengan 825 kali 0,4-nya bisa kita habiskan ada di kiri dan kanan. Jadi Rho sama dengan Rho sama dengan 825 dikali 4/3. Iya. Berapa Bapak Ibu? 1.100 kg per meter kubik. Oke, silakan Bapak Ibu. Bu Pera. Ibu Pera, silakan. Bu Pera. Maaf Pak, pijit anak Pak. Oh, iya Bu. Iya.
Baik, yang lain Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Bu Dwi Artika silakan. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Saat ini Bu, kalau pindah yang 3/4, oh ya, pindah itu jadi dibalik ya gitu ya. Iya betul. Begini, harusnya tadi 825 dibagi 3/4. Yang pakai konsep pecahan itu, kan kalau misalnya pecahan dibagi, tinggal dibalik aja. Kali terus dibalik gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, Bu Ratnasari. Jadi untuk menentukan volume tercelup, itulah rumusnya ya. Jadi volume 3/4 volume balok tercelup dikali volume balok. Untuk menentukan volume tercelup Pak, volume tercelup rendah. Gimana Bu? Ini kan sama gaya apung seperti itu. Dikali G dikali flup. Jadi kalau misalnya yang tercelupnya keseluruhan, ya dikalikan seperti itu. Bu Nova. Ya Bu. Bu Nova. Ada kerja Bapak. Berarti di sini tegangan nggak ngaruh ya Pak ya? Apanya Bu? Gambar tegangan tali Bapak. Oh. Tegangan tali berarti nggak ngaruh ya Pak ya? Tegangan tali itu nanti sesuai dengan ini Bu. Jadi tegangan talinya itu dirancang pegang saat 3/4 volume balok. Gitu Bu. Volume baloknya jadi untuk menahan posisi balok agar volume balok yang tercelup itu sebesar 3/4 bagian. Iya. Maksudnya tuh kan dari tenggelam, dia karena ada pengaruh tegangan tali dia jadi ngapung gitu Bapak kan? Iya, berarti di sini memang kajian kita nggak sampai ke tegangan tali. Ulangi Bu. Itu bukan tenggelam, belum di air. Ulangi Bu. Yang pertama kan tenggelam ya Bapak ya? Ya benar Bu. Gambar pertama. Bukan, ya karena ada pengaruh tegangan tali, jika dirancang tali mulai tegang saat 3/4 volume balok, berarti di sini tidak ada pengaruh tegangan tali berarti Bapak ya? Awalnya bendanya tenggelam sebelum ada airnya. Setelah diisi air, benangnya mengapung. Nah, setelah diisi air, benangnya mengapung. Biar dia mengapungnya, biar posisi balok itu tetap ada 3/4 bagian yang tenggelam, maka dikasih tali itu, Bu. Iya. Ya, airnya tadi saya Anda lihat Pak ya Pak. Ya, oke ya. Baik. Terima kasih. Oke, kembali. Bapak Ibu yang lain? Jelas? Lanjut Pak. Lanjut. Pak, jelas lanjut Pak. Balon. Balon ya, balon Pak. Balon. Yang khas Skyview Pak. Ibu tadi yang upload foto silakan Bu. Ini Pak. Oke, baik. Jelaskan aja Pak langsung Pak. Baik. Kita gambar gaya-gayanya Bu ya. Bu Rianti saya handle Bu. Saya mau coba dulu Bu. Iya, yang ini Pak. Oke. Balon udara bervolume 500 meter kubik berisi gas yang mempunyai massa jenis sekian. Jika massa jenis udara, jadi ceritanya itu di dalam balon ini dikasih ini Bu, udara Bu ya. Udara untuk bisa ini diisi gas ya, agar balon ini bisa mengembung gitu ya. Nah, gas ini dia memiliki massa jenis, karena gas ini memiliki massa jenis berarti dia memiliki massa, berarti dia terpengaruh sama gravitasi kan begitu. Kita gambar dulu gaya-gayanya Bu. Di sini kan jelas ada gaya apung FA gitu ya. Di sini dia ada FA-nya gitu. Kemudian karena ini ada udara yang mendesak volume balok, di mana udaranya atau gasnya itu memiliki massa, berarti di sini memiliki yang namanya W gas.
kemudian di tempatnya penumpang di sini, di bawah ini ya. Nah, di sini yang saya lingkari itu ada balok ya, ada baloknya, ada bebannya, juga ada orangnya di sini. Berarti kan dia juga punya berat juga kan? Berarti kan di sini kan terus di sini Bu, W beban gitu ya. Ingat Bu, beban ini diisi dengan balok dengan orang gitu kan ya. Nah, banyak penumpang yang dapat diangkut apabila rata-rata massa penumpang adalah 60 kg adalah berapa orang? Agar balon ini masih bisa terbang, maksudnya ke arah sana Bapak Ibu. Nah, dari gambar ini kita tahu ada berapa gaya Bapak Ibu? Ada gaya atas. Ada berapa banyaknya gayanya? 3, Pak. 3 ya? Ada 3. 3. Yang ke atas berapa? 1. Yang ke bawah? 2. Hasilnya FA sama dengan W gas ditambah dengan W beban. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu persamaannya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, alhamdulillah. Oke, ada yang resen kah? Ibu Zikri atau ini nih? Ya, Bu. Iya Pak, saya agak bingung ini Pak. Kebetulan saya kan biologi, jadi FA itu apa, W itu apa? FA itu gaya apung Bu, gaya apung. Jadi kemudian W itu berat Bu. Oh iya, makasih Oke, Pak. baik. Tapi gayanya balonnya nggak masuk ya Patri? Gimana Bu? Berat balonnya nggak masuk. Diabaikan Pak. Gasnya yang diperhitungkan. Gas yang mengisi balonnya itu. Massa balonnya itu diabaikan. Yang terhitung di sini adalah gasnya, Bapak. Iya. Oke ya. Kirain dihitung juga makanya agak ini. Nanti panjang Pak, masih tanya petugasnya berapa massa balonnya gitu Pak. Iya. Lanjut ya. Kayak nanya petugas Pak Trini. Kan karena di soalnya nggak ada masalahnya. Oke ya, oke. Lupa itu Pak, balon udara bervolume 500 meter kubik itu buat apa? Oke, historinya ketika balon itu mengembung, maka gas itu akan mengisi kekosongan udara yang ada di balon udara. Mendesak gitu ya, mendesak volume balon udara sehingga menempati ruangan balon udara itu tadi. Dari situ kita bisa menyimpulkan ada 3 gaya, ada FA ke atas, ada W gas, ada W beban. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya, oke baik. Oke baik. FA tadi gaya apung itu adalah rho gitu ya, Bu, dikali dengan G dikali dengan volume ya, volume yang ini ya, yang ada di balon udara itu tadi sama dengan W gas. W gas itu berarti kan massa dikali dengan gravitasi. Oke, ditambah W beban berarti massa beban dikali dengan gravitasi juga. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa ya. Seandainya gravitasinya saya coret, boleh? Boleh Pak. Oke, sehingga di sini ada rho, ya. Kemudian dikali dengan volumenya sama dengan M gas gitu ya, ditambah dengan M beban. Sampai sini bisa dipahami kah? Oke, baik. Saya tulis lagi di sini. Rho massa jenis udaranya di sini ada 1,1 Bapak Ibu. Diketahui dalam soal. Dikali dengan volumenya adalah 500 sama dengan M gas. M tadi kalau dari persamaan rho sama dengan tadi kan ada persamaannya yang dikupas di bawah. Rho itu sama dengan M per V gitu kan Bapak Ibu ya.
M dibagi V gitu kan. Ya. Oke, kalau dari sini masih ingat dengan persamaannya di bawah itu, berarti kalau saya mencari M itu bisa kita ubah menjadi Rho kali V. Oke, Bapak Ibu. Berarti di sini kita bisa tulis M itu sama dengan rho dikali dengan V gitu kan. Nah, berarti M gas itu bisa saya tulis menjadi rho gas gitu ya, dikali dengan V gas. Oke ya. Ditambah M beban itu aja lah. Ya, satu persatu kita nyarinya. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Oke, 1,1 dikali 500, 550 sama dengan rho gasnya 0,1 dikali dengan 500 ditambah M beban. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Tidak ada muncul Enggak ada apa, Bu? ini 500. Paham ya? Paham. Oke, paham, Bang. Oke, saya lanjutkan lagi. Maaf, 550 sama dengan 0,1 dikali 500 berapa Bapak Ibu? 50. Tambah M beban. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. 550 dikurangi 50 sama dengan M beban. Berarti M bebannya yang bisa diangkut 500 kilogram. Ini M beban. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati lagi. Ingat ya. Ingat lagi di sini beban itu ada apa aja? Beban Ada orang. Ada balok. Ada orang. N orang. Kita nggak tahu ya ada berapa orangnya. Pokoknya N orang gitu aja kan. Ini kan beban. Nah, berarti di sini saya lanjutkan di bawahnya 500 itu sama dengan massa balok ditambah dengan N orang. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. 500 sama dengan massa baloknya tadi berapa? 220 ditambah N orang. Berarti N orangnya 500 dikurangi 225 sama dengan N orang. Berarti 275 sama dengan N orang. Nah, satu orangnya berapa, Bu? 60 kilo, Pak. Berapa? 60 kilo. Wah, kita masukkan di sini berarti 275 sama dengan N dikali ya N dikali dengan 60. Berarti N-nya ketemu 25 dibagi 60. 4,5. 275 dibagi dengan 60. Berarti N-nya ketemu 4,5. 4,5 ada, Pak. 4,5 sama dengan N ya sekitar 4 komaan lah berapa gitu ya. Nah, kita kalau 4,5 ini kita bulatkan menjadi 5. Kebanyakan enggak? Kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Kenapa? Karena cuma butuh maksimal 275. 60 dikali 5 ketemu 300. 300 maka balonnya nggak bisa terbang. Oh gitu. Gitu ya. Kalau saya kasih 4 orang masih bisa terbang nggak? Bisa. Masih bisa. Loh Pak, 4,5 kan mestinya lebih ada lebihnya lah. Sekarang kita bicara orang loh. Siapa yang mau dibelah gitu kan? Tidak ada yang mau toh. Oh ya. Jadi pembulatan matematik nggak kepake ya? Nggak kepake Bu, karena kita bicara orang Bu di sini Bu. Bisa dipahami Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Bisa Pak. Kalau diajarin pas besoknya ketemu seorang lagi.
Cara cepatnya Pak ya. Cara cepat. Cara cepat. Kalau Handle cara cepat terus. kalau kalau kemarin nggak bisa ada cara cepat itu susah ini. cuma sampai ini aja kok Bu. Kalau kemarin itu Bu, berapa apa namanya masa penumpang cuma gitu aja Bu. Jadi nggak sampai berapa banyak orang gitu Bu. Jadi cuma sampai ketemu 275 gitu aja kemarin. Ini tuh rumusnya susah tuh Pak, ngapalin rumusnya. Kenapa? Enggak kayak pinter kayak Bapak gitu, row kali P gitu. Cuma ini aja Bu. Jadi sebenarnya untuk konteks balon udara, kemudian untuk ikan buntal, kemudian untuk yang fluida tadi, satu langkahnya kita gambar gayanya aja dulu. Ada berapa gaya? Oh, di sini ada 2 gaya, berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Berarti FA sama dengan B. Cuma gitu aja. Kemudian yang sini juga untuk yang ikan buntal juga sama tau Bu. FA sama dengan B. Cuma ada 2 gaya kan di sini kan. Ya, berarti FA sama dengan B. Cuman di sini karena posisi melayang sesuai konsepnya, ya FA sama dengan B, nilainya B-nya berapa tinggal kita masukkan aja Bapak Ibu, cuma gitu aja. Jadi kalau fisika itu lebih banyak ke arah keseimbangan. Keseimbangan di sini kita lihat ada berapa gaya yang bekerja saling meniadakan atau sigma F-nya sama dengan 0, cuma gitu aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak, yang batu es lagi Pak. Es. Batu es. Iya, es batu Pak. Es batu atau batu es Bu? Batu yang banyaknya air yang dibutuhkan tuh Pak. yang gelas Pak, gelas. Es batu. Bu Rianti, es batu nomor berapa ya Bu? Nomor berapa tadi? Ini. Nah itu Pak, itu tadi Pak. Asas black bukan? Iya Bu, bener Pak. Iya nih asas black nih ya. Oh, panjang ini Pak. Bismillah, semoga bisa ini ya. 1 kg es bersuhu minus 40 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bersuhu 20 derajat Celcius di dalam wadah yang tidak menyerap atau melepas kalor. Jika kalau jenis es setengah kalori per gram derajat Celcius, kalau jenis air sekian, kalau rebus sekian, banyak air yang harus diberikan agar es mencair seluruhnya. Bapak Ibu selama di SMP pernah ngajar asas black nggak Bu? Enggak. Belajar Pak, tapi lihat buku. Belajar lihat buku. Ajarnya kelas 8 Pak. Iya kelas 8, kelas 7 nih sekarang. Saya ngajarnya MI loh Pak Bu. Malah nggak ada. Baik, saya ini Bu ya. Yang pertama saya gambarkan dulu grafik ya, grafik kalor. Ini agak panjang Bapak Ibu ya. Grafik kalor atau grafik perubahan wujud ya. Perubahan wujud. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat grafik perubahan wujud itu ada kalanya pada suhu-suhu tertentu benda itu tidak naik suhunya. Kok bisa? Iya. Ya. Jadi energi yang ada saat itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi untuk merubah wujud ya. Nah, di sini kalau saya tulis di sini adalah 0 derajat ya, 0 gitu ya. 0 derajat. Kemudian di bawah 0 itu berarti wujudnya adalah es. Air mendidih pada suhu berapa nih Bapak Ibu? 100. Nah, jadi di sini kita gambar dulu grafiknya. Ini sampai suhu 100. Kemudian dia mendidih gitu ya sampai habis. Kemudian dia berubah menjadi uap. Nah, ini saya tulis di sini. Ini wujudnya adalah es karena di bawah 0. Kemudian di sini dia melebur. Kemudian di sini wujudnya ini adalah air. Kemudian di sini mendidih ya. Didih ya. Kemudian di sini wujudnya sudah uap. Oke, jadi ini adalah grafik perubahan wujud ya. Nah, kita kembali di sini. Maksudnya saya gambar di sini berarti ada beberapa proses yang dilalui. Jadi objeknya di sini ada berapa Bapak Ibu?
Pak, Bu? Ada dua. Apa aja, Bu? Es dan air. Oke, ini yang pertama ada es, yang kedua ini ada air gitu kan. Nah, oke. Nah, es, ingat masanya 1 kilo, gitu ya. Karena ini satuannya dalam CGS, kalori per gram derajat Celcius ini adalah CGS. Oke, saya ulang. Karena di sini satunya CGS, maka kita ubah ke CGS semuanya. 1 kilo berapa gram, Bapak Ibu? 1000 gram. Oke. Kemudian bersuhu di dalam wadah yang menyerap aerosol jika kalau jenis dalam air, massa jenis, oke. Massa jenisnya ada, kemudian volumenya, suhu di dalam wadah yang tidak, oke. Baik, kita lihat dulu Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu ya. Air bermassa jenis 1 gram per cm kubik. Ini kurang ini, soalnya ini. Ada yang kurang nih Bapak Ibu. Oh, banyak air yang harus diberikan agar es mencair seluruhnya. Oh, begitu. Baik, Bu, Pak. Baik. Kita hitung di sini konteks pertanyaannya, banyak air yang harus diberikan agar es mencair seluruhnya. Jadi ketika kita masukkan es ke dalam air, esnya pasti mencair kan? Benar nggak, Bu? Iya. Kalau kita masukkan es ke dalam air, esnya pasti mencair, gitu kan? Nah, tapi di sini kita lihat berapa banyaknya air yang kita masukkan agar esnya bisa mencair, gitu ya. Berarti di sini kita fokusnya agar es mencair seluruhnya. Es mencair seluruhnya di mana nih Bapak Ibu? Di sini. Berarti esnya ini mengalami 2 proses. Ada Q1, ada Q2. Gitu kan? Nah, berarti kita hitung dulu nih Bapak Ibu. Q1. Q1-nya S sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Massa S-nya 1000. Gitu ya. Ini atas ini 1000. Iya. C-nya CS-nya Kalor jenis 0,5. Delta T-nya dari suhu berapa ini? -40 ya. -40 ke 0. Berarti dia naik berapa nih Bapak Ibu? 40. 40. Oke. 40 ya. Maka ketemu hasil sama dengan berapa Bapak Ibu? 20.000 Pak. Oke. Kalori. Sudah ya. Sekarang kita hitung Q2 nih Bapak Ibu. Q2S itu terjadi proses apa nih Bapak Ibu? Lebur. Berarti Q2-nya itu sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Berarti sama dengan 1000 dikali kalor leburnya 80. Berarti ketemu hasil 80.000 kalori. Berarti total kalori yang dibutuhkan 100.000. Berarti untuk bisa meleburkan seluruh es itu butuh kalor sebanyak 100.000 Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat grafiknya air. Airnya dari sini Bapak Ibu. Dari sini nih, dari sini. Suhunya 20. Berarti untuk airnya untuk sampai ke titik ini kan turun Bapak Ibu ya, M dikali C dikali dengan delta T. M-nya jadi biar ketemu 1000 berarti kita tulis saja 1000 gitu ya. Maaf 100.000 sama dengan masanya dicari ya. Oke. Dikali C-nya, C airnya 1 ya.
dikali dengan 20. Iya Pak. 1. Berarti M-nya ketemu berapa nih Bapak Ibu? bagi 20. Berapa? 5.000. Oke, 5.000. Berarti ketemu 5.000 itu sama dengan masanya. 5.000 gram ya Bapak Ibu ya. 5.000 gram ya. Oke. Nah, 5.000 gram itu masanya. Yang ditanyakan di sini apa? Liter. Liter itu berarti apa? Masa ketemu sama dengan berapa? Mas tadi 5.000 gram. Kemudian kalor jenisnya, ru-nya tadi ketemu soalnya berapa? 1 ya. Sama dengan 1 gram per sentimeter kubik gitu kan. Berarti volumenya Rho itu sama dengan M dibagi V gitu toh Bapak Ibu. Iya. Berarti kita hitung Rho-nya tadi berapa? 1 sama dengan 5.000 per V gitu kan. Berarti kalau saya mencari V-nya, V sama dengan 5.000 apa nih Bapak Ibu? 5.000 apa ini Bapak Ibu? Mililiter, Pak. Sentimeter kubik gitu ya. Atau sama dengan 5.000 mililiter. Atau sama dengan berapa liter? 5 liter. Panjangnya. Ambil nafas dulu. Saya macet sampai dengan Q2 Pak. Setelah itu saya bingung mau kemana setelah Q2. Oke, saya ulang lagi Bu. Setelah Ibu menemukan Q2, Ibu menghitung total kalor yang dibutuhkan sama S. S itu butuh Q1 dan Q2. Berarti total kalornya 20 ditambah 80 ketemu 100.000. Sampai sini bisa dipahami Bu? Ya Pak, bisa. Biasanya soalnya nggak begini, makanya saya tadi bingung. Sampai Q2 melebur gimana lagi terus. Nah, ini kan kalornya S. Sekarang kita hitung kalornya air. Karena tadi di awal saya bilang ada berapa objek? Ada 2, S sama air. Nah, kita hitung kalornya air. Air dia turun di sini dari 20 menjadi 0. Ketemu masanya 5.000 gram. 5.000 gram kita gunakan persamaan Rho sama dengan M per V, kita cari V-nya, ketemu 5 liter. Silakan Ibu Bapak. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup puyeng? Cukup pusing? Harus banyak latihan ya Pak. Jawabannya panjang sekali. Agak sedikit pusing, Pak. Ya Bu, jadi Karena dia kan itu suir gitu. kenapa Bu? Biasa kalau di SMP itu kan Pak suhu air yang ditanya. Jadi volume gitu. Jadi agak bingung. Nah, ini kan kita kan persiapannya bukan untuk ujian SMP toh Bu, untuk persiapan UP-nya Bapak Ibu toh. Iya kan? Nah, soal ini pernah keluar Bu. Soal ini pernah keluar loh Bu. Jadi Makasih makan. Oke, Bapak Ibu. Jadi soalnya itu yang pernah keluar itu ketika dikasih air yang bervolume 3 liter, apa yang terjadi dengan es? Apakah es itu mencair seluruhnya? Es mencair sebagian? Suhu setimbangnya di mana? Itu opsi jawabannya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, Bu. Tadi saya udah sampai di gram, terus nggak tahu ya harus berapa liter gitu. Saya coret aja depannya 5, ya udah saya tulis Boleh, Bu. milih yang Boleh, Bu. 5 liter aja. Boleh, nggak apa-apa, Bu. Oh gitu. Itu kalau misalnya ini ya, kalau jenisnya atau rohnya itu satu ya. Rohnya mungkin nggak satu, nggak mungkin 5 liter gitu ya Pak. Iya, Bu. Kalau masalah jenis air itu mesti 1000 gram, 1000 kilogram per meter kubik kan, Bu. Kalau kita ubah ke CGS mesti 1, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi kah? Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Bapaknya mana? Kok nggak ada suara? Sudah siap tryout besok Bapak Ibu? Patri lihat ke bawah, Patri lihat ke bawah. Sudah Pak, di bawah saya nggak ada apa-apa Pak. Enggak, itu yang 500 itu. Oh soalnya. Oke Pak, maaf Pak. Saya juga ini jawaban yang ini iseng-iseng berhadiah. Dapatnya 5.000. Iya. Ya udah, iseng-iseng berhadiah. Jawabannya benar 5. Ya, macetnya sama Pak, sampai melebur airnya. Aduh, dapatnya segini ya udahlah. 5 mungkin. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Soal yang lain lagi Pak. Soal yang lain. Soal yang lain. Ini Bu. Bisa ini Pak. Nah, iya Pak, ini Pak. Ya Pak, boleh. Berapa jadi 3? Boleh Pak. Iya. Oke. Pak Is membawa gerobak seperti gambar berikut. Keuntungan mekanik yang diperoleh Pak Is adalah KM itu berapa Bu? KM itu sama dengan Keuntungan mekanis. F atau LK per LB gitu ya. LK per LB. LK-nya berapa sih? LK-nya 120. Nah, dari mana Bu 120 Bu? Karena di sini Ya. Ini kan itu kuasanya ada di tiga. pendorongnya ini Bu ya. Ini F-nya kan di sini kan 40 ditambah 80 gitu kan. Nah, berarti ketemu sama dengan 120. LB-nya 40. Bagi 40. Nah, sama dengan 3. udah? Mudah-mudah Bu fisika Bu. Ini sotil Bu. Berikut daftar bahan serta parameter sifat-sifat fisika. Nih ya. Oke. Saran yang tepat untuk bahan tersebut. Bahannya bahan A. Alasannya kenapa Bu? Kalau saya tadi konduktivitas nilainya yang paling kecil. Bener Bu. Tepat sekali. Karena dia otomatis kita pilih yang tidak menghantarkan panas gitu kan. Paling kecil. Ya bahannya bahan A. Sudah. Isolator panas ya. Ya. Mudah-mudah Bu. Wah. Ini Bu, ini Bu. Alfia yang memiliki dekat 20 cm mengamati seekor semut menggunakan loop yang berakomodasi maksimum. Oke. Dan diperoleh sifat bayangan semut yaitu mayat tegak diperbesar 5 kali. Oke. Besar jarak fokus loop yang digunakan. Gimana nih Bu? 20. Iya. 20 bagi 5 4 tambah 1 5 Pak. Oke, berarti perbesaran itu M karena dia maksimum sama dengan SR
Apa Bu? F. Cari S-nya dulu, Pak. Oke, per SN. SN, oke. SN per F. Plus SN, Pak. SN ya, oke sudah. SN per F. SN per F. Oh, kembali, oke. Baru, Pak. SN. SN per F, Pak. SN per F. Mana sih? SN per F, oke. Tambah 1 ya. Plus 1. Oke. Sudah pinter-pinter ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Oke, kita hitung. Perbesarannya 5 kan? 5 sama dengan Sama dengan 25. awas SN-nya berapa? 20. Oke ya. 20 per F. Per F Plus 1. plus 1. Coret. Oh, dicoret Bu. 5 kurangi Nah, 1. 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 sama dengan 20 per F. Oke Bu, benar Bu. Berarti di sini 4 sama dengan 20 per F. Berarti F-nya tinggal balik aja. 20 per 4. berarti sama dengan 5. mudah Bu, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu istirahat ya. Besok siap-siap ini Bu ya. Siap-siap tryout ya. Bismillah, Pak. Pak, saja. Baik. Oke, baik. Itu F dibagi 5 atau dibagi 4 itu, Pak? Dan 5-nya kan dikurangi 1 tadi Bu. Oh, dikurang ya, Pak ya? Oh, iya. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, semangat ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di tryout besok. Besok tryout yang pertama Bu, Bapak Ibu. Disiapkan materinya Bapak Ibu. Yakin, berusaha sebaik mungkin. Yang pasti harus fokus, harus tenang Bapak Ibu ya. Nggak bisa tryout disambil masak Bu ya. Nggak bisa Bu ya. Nanti gosong masakannya. Tryoutnya nanti nggak fokus ya. Nggak bisa ya. Ya, jadi harus fokus ya, konsentrasi ya. Baik, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kedatangan malam hari ini. Terima kasih Ibu Mentor sudah berbagi pengetahuannya. Semoga besok hasilnya lebih baik lagi. Mohon maaf atas salah kata dan sikap bila kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya Eri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam.